Globalization of Information Era. Kecanggihan teknologi multimedia, sophisticated itu kecanggihannya. Kecanggihan teknologi multimedia hari ini memberikan challenge ya. Challenge itu tantangan ya, tantangan yang besar terhadap educator. Educator itu pendidik. Bisa guru, bisa praktisi, bisa orang-orang yang berurusan dengan kependidikan. Memberikan tantangan yang besar kepada pendidik untuk secara terus-menerus memainkan peranan yang penting in the borderless globalization of information era. Di dalam globalisasi yang tanpa batas di era informasi. This challenge should not be regarded as a threat, but should be accepted as a great reward to education work. Tantangan ini tidak harus dianggap sebagai ancaman. Coba di highlight. Highlight itu artinya di stabilo. Bukan sebagai ancaman, not threat, but should be accepted as a great reward to education work. Tapi ini sebagai hadiah besar terhadap pendidikan. Coba bayangkan Bapak Ibu hari ini, saya tidak bertemu muka dengan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa dengan murah mendapatkan ilmu itu. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kita bisa sambil minum, bisa sambil makan. Jadi sangat kuno kita mengatakan, semuanya Bapak-bapak Ibu semuanya merusak semuanya. WA merusak, TV merusak, video merusak. Yang rusak itu adalah ketika kita tidak bisa mengambil manfaat dari ini Bapak Ibu. Sekarang coba saya sebut sama Ibu ya, bayangkan betapa mudahnya kita mengakses informasi ceramah Ustadz Abdul Somad misalnya kan. Kemudian pendidikan dengan ini Bapak Ibu ketika saya kuliah dulu di S1, di S2, S3 itu untuk paper yang seperti ini itu satu paper itu bisa 100.000 sampai 200.000 Bapak Ibu satu paper, tapi sekarang gratis semuanya. Gitu ya. Jadi dia seperti pisau, bisa kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, tetapi dia juga bisa kita gunakan untuk hal-hal yang jelek gitu ya. Jadi malah kalau di sini disebut reward, great reward. Dia menjadi hadiah terbesar bagi pendidikan, which is able to produce an amazing result. Yang bisa untuk menghasilkan, untuk memproduksi hasil-hasil yang mengagumkan if the tool are used correctly and wisely. Ingat di sini ya. Jika alat tersebut mampu kita gunakan secara benar dan secara bijaksana. Bayangkan dulu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berada di mobil, Bapak Ibu berada di pesawat, di tempat lain, kita tidak bisa membuka Al-Quran itu ya, segan juga kita. Tapi sekarang HP Ibu, kemudian semuanya itu bisa kita pakai, kita install untuk menaruh Al-Quran sehingga kita bisa lakukan. Yang jelek juga ada, tergantung sama kita juga. Karena kebaikan dan keburukan itu memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam ya. Thus, the main purpose of this paper is to discuss. Nah ini, jadi tolong diapakan buat nomor 1, setiap abstrak itu biasanya dimulai dari objektif ya, purpose. Jadi boleh saya di sini, tapi kita sedang screen share ya, belum bisa dicatat. Yang pertama itu pasti di setiap paper, di setiap abstrak itu biasanya objektif. Apa objektifnya? Share their experience in teaching Islamic studies in Taylor University College. Jadi tujuan paper ini adalah untuk membagi pengalaman dalam mengajar
studi Islam di Universitas Taylor, Subang Jaya, Selangor, Malaysia ya. Dengan menggunakan multimedia as beneficial tool sebagai alat yang bermanfaat in enhancing learning process, dalam meningkatkan proses pembelajaran. In Islamic education, di dalam pendidikan Islam, human achievement in information communication technology is a sign of knowledge achievement. Adalah sebuah tanda meningkatnya ilmu pengetahuan need to use in 5 truth, untuk digunakan untuk menemukan kebenaran. In order to guide student toward the truth, untuk mengguide untuk membimbing anak-anak terhadap kebenaran dan secara terus-menerus membuat proses pembelajaran menarik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lakukan pembelajaran itu dengan bentuk multimedia, dia akan lebih keren. Terbayang tidak sama Ibu misalnya mengajarkan sholat begitu ya. Saya sering PL biasanya nih dengan melihat mahasiswa itu. Jadi kadang-kadang pola pembelajaran kita itu kan banyak ceramah gitu ya. Misalnya Bapak Ibu misalnya seperti ini. Menghindari sifat iri. Kan ada akhlak-akhlak mazmumah itu ya. Akhlak mazmumah. Datanglah seorang guru PAI itu dengan begitu kerennya itu akhlak. Biasanya kalau guru PAI biar bismillah dulu depan tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim, dibuat tanggal sebelah kanan, kemudian itu baru mulai akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Salah satunya adalah iri. Nanti diterangkan apa pengertiannya menurut bahasa, menurut istilah, kemudian ada ayat-ayatnya, ada kerugian-kerugiannya, ada hikmahnya gitu ya. Coba sekali-kali Bapak Ibu, bisa juga sebenarnya kita hidupkan video, begitu ya. Kita hidupkan video, kemudian video itu memperlihatkan sebuah kisah. Bisa Bapak Ibu ambil sebenarnya kisah itu dari Indosiar, dari cerita-cerita ya. Seorang yang amat iri dengan kesuksesan orang lain. Tapi pada akhirnya orang yang iri tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Jadi artinya dia iri, tetapi orang lain itu sukses juga, begitu ya. Nah nanti setelah itu baru kita ambil hikmahnya. Ayo anak-anak Bapak Ibu, kira-kira iri itu apa? Kan gitu ya. Oh kalau iri Pak, kalau di film ini menunjukkan bahwa dia tidak rasa tidak senang kalau orang lain sukses. Nah kita buat pentulis Pak Ibu ya. Ada lagi orang iri itu tuh sampai kalang Bu, kan bisa juga ya. Nah, nanti setelah itu kita buat kira-kira apa resikonya iri di sana. Nanti anak-anak akan jawab dengan berbagai angle. Mungkin anak akan jawab, "Oh, Pak, sepertinya kalau seperti itu irinya hidupnya tidak pernah nyaman. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain nyaman." Nanti ada lagi anak yang menjawab misalnya, "Wah, kalau iri itu ternyata, Pak, dia sangat senang kalau orang lain menderita." Betul nggak Ibu? Bapak. Nah nanti mungkin ada 10 apanya. Jadi mereka menonton Bapak Ibu. Daripada dari awal sampai akhir ceramah aja guru nih. Jadi yang paling payah kabarnya di guru PA itu dia suka berceramah dari dulu. Ya. Dia suka ceramah. Kalau ceramah tuh rasanya hilang raki-raki badannya. Kalau ceramah tuh oh itu mato anak tuh apa mana tuh, gadang mana tuh. Tapi dengan video itu satu baru Pak Ibu tuh dari banyak itu. Nah ini dia sebut di sini, the researcher had used various technology, ya. Peneliti telah menggunakan berbagai alat-alat multimedia. Among them, di antara mereka adalah PowerPoint slide. Ini salah satu yang digunakannya. Yang kedua video clips, gitu ya.
Yang ketiga mind map. Mind map ini adalah peta konsep ya. And internet. As a result, ini hasil penelitiannya, students found that Islamic study subject is very interesting and entertaining. Hasilnya, siswa menemukan bahwa studi Islam itu adalah sangat menarik dan sangat entertaining. Apa arti entertaining? Menghibur. Yes, sangat menghibur. Dan it can be proven, dan dia terbukti bahwa it is not impossible, tidak mustahil untuk mentransformasikan materi-materi yang begitu dry and plain to be fun, materi-materi yang sulit untuk menjadi fun dan menjadi pelajaran-pelajaran yang interaktif. Gitu ya. Nah sekarang sebelum kita masuk ke sini, boleh tidak kita aplikasikan? Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah menggunakan video klip di sini? Oke, Refni Dayu, coba diceritakan dikit dulu. Bagaimana apanya? Pola video klipnya itu. Tentang apa? Biasanya you ngajar di SKI, video klip itu menggambarkan tentang kepribadian dari Abu Bakar Siddiq, kemudian prestasi Abu Bakar Siddiq, kemudian jasa-jasa Abu Bakar Siddiq selama dia menjabat menjadi Khalifah Rasyidin. Coba diterangkan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya menampilkan apa video klip yang you download dari apa dari YouTube Trans 7, kemudian dipaparkan kepada anak murid untuk menonton terlebih dahulu, menyaksikan, dan kemudian mencatat poin-poin yang ada informasinya dari video klip tersebut. Kemudian baru diminta kepada anak-anak apa yang mereka tangkap dari video klip tersebut. Baru kita tulis dari poin-poin yang disampaikan oleh anak murid. Nanti baru kita resolve atau kita kerucutkan menjadi kesimpulan apa yang dia dapat dari video klip Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Oke, baik. Itu contohnya. Coba bayangkan Pak Ibu gini ya. Tidak bisa kita hari ini, baik anak-anak, khalifah itu berapa? 4, 1, 2, 3, 4. Oke, untuk satu ya. Tapi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu dalami sebuah kisah Abu Bakar itu. Saya yang begitu menarik gitu ya. Pernah suatu hari itu Bapak Ibu, seorang Rasul itu ketika di pagi hari itu mengevaluasi amalan-amalan para sahabat itu. Apa katanya Bapak Ibu? Gitu ya. Itu bisa kita videonya bisa kita lihat. Siapa hari ini yang sudah berinfak? Bayangan Bapak Ibu tuh, itu waktu subuh tuh ya. Menjawab siapa si Abu Bakar itu. Siapa yang hari ini sudah sholat tahajud? Abu Bakar itu. Siapa yang sudah hari ini sudah qiyamul lail, berinfak, baca Al-Quran semuanya. Jadi dijawab oleh Abu Bakar itu. Pernah suatu hari Bapak Ibu ya, ketika dia berinfak itu, dia habiskan seluruh hartanya. Kagum ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini kadang-kadang seperti SKI ini, kita tidak mampu mengvideokannya, mendramatisasikannya, membuat role play-nya ke anak-anak. Sehingga anak-anak kita itu lebih suka dia ke tokoh-tokoh Korea Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat drama yang disukai. Kenapa tuh? Drama Korea dia suka tuh. Padahal drama Korea itu hanya wajahnya aja yang bagus, akhlaknya belum tentu bagus. Begitu kan. Sehingga kita khawatir suatu saat anak-anak kita itu sudah lupa dengan sejarah itu. Padahal dalam Al-Quran, di dalam sirah itu sebutnya, kami mengajarkan kepada anak-anak kami tentang sirah, sebagaimana kami mengajarkannya tentang Al-Fatihah. Jadi begitulah sirah itu, sejarah itu memang diajarkan oleh orang tua di zaman Rasul, di zaman sahabat itu ke anak-anaknya. Bagaimana Muhammad Al-Fatih, bagaimana di zaman Muawiyah, Abbasiyah, itu materi-materi yang keren Bapak Ibu. Jangan sampai begini. Jangan sampai ini mohon maaf, jangan sampai kulit-kulit luarnya ya Bapak Ibu. Kulit luar tuh masa sejarah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, zaman Abbasiyah, zaman Umayyah. Nah, itu saja.
Umayyah siapa tokohnya, Abbasiyah siapa tokohnya. Tapi kita lupa Bapak Ibu, jiwanya itu sudah hilang. Jadi supaya jiwa itu tidak hilang, bisa dengan video. Oke ya. Next, ada lain cara lain, mind map. Ada yang bisa menyebutkan dengan mind map atau pengalaman lain di mengajar dengan menggunakan multimedia. Multi itu artinya tahu Pak Ibu ya, banyak artinya. Banyak. Jadi media bukan hanya satu, tapi berbagai media yang bervariasi. Adakah yang mau tunjuk tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mister. Silakan Yosef Priadi. My name is Yosef Priadi. Biasanya ngajar di SD. Di SD memang tidak bisa dikatakan tidak bisa pakai sistem ceramah lagi. Karena anak-anak itu sudah terkendala pagi, anak-anak itu bangun pagi yang dilihatnya TV. Terus nanti pulang sekolah TV gitu kan. Akhirnya kalau di sekolah, kalau sistem ceramah mereka sudah terbiasa dengan video. Akhirnya di sekolah saya lebih sering memakai video, misalnya video motivasi dulu. Karena ada anak-anak yang malas gitu kan. Kalau di SD kan cara orang tuanya itu bagaimana mendapatkan uang kan tidak tahu. Nah, biasanya sebelum memulai pelajaran kalau ada hari-hari siang itu, kalau malas biasanya hidupkan video dulu. Kadang-kadang tanpa berkata apa-apa. Sudah disiapkan laptop seluruhnya, tinggal nonton, anak-anak itu masuk, istirahat, hidup aja video langsung. Setelah dihidupkan, sudah ada yang video motivasi anaknya yang cacat tapi sekolah gitu. Terus setelah dihidupkan, mereka akan tercengang atau terkagum-kagum melihat anak-anak yang cacat, anak yang tidak punya kaki bisa belajar gitu kan. Terus baru diminta apa tanggapan mereka setelah itu gitu kan. Setelah mereka buat di kertas atau disampaikan secara langsung, baru diambil hikmah dari pelajarannya. Biasanya seperti itu. Ada juga yang gerakan sholat gitu. Kalau gerakan sholat memang disampaikan sebelumnya. Thank you, Mister. Nah, ini bagus nih ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kenapa kita harus punya multimedia menggunakan? Karena kita sudah hidup di zaman di mana anak-anak memang jiwanya sudah di sana, Bapak Ibu. Kasih tahu Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu ceramah aja dari awal sampai akhir, tidak ada orang mendengar, Bapak Ibu. Namun rancak Bapak Ibu menjadi penceramah lah. Jalehna pitih dia penceramah Bapak. Kalau gak rancak khutbahnya. Tapi ini dunia mereka. Ini salah satu contohnya misalnya ya. Misalnya kita kasih video-video. Jadi gini, mungkin kalau di materi micro teaching, video di awal apersepsi itu kan cuma 5 menit Bapak Ibu. Tidak boleh lama kan. Tapi kalau itu yang membuat anak berubah, porsinya boleh Bapak Ibu lebihkan dikit. Tidak apa-apa. Biar aja di micro teaching Bapak Ibu salah tuh. Tapi untuk impact materinya besar. Ini contohnya kata dia misalnya ada orang begini kan. Ada orang anaknya itu begini juga Pak Ibu. Ada di kampung-kampung tertentu, dia merasa dia yang paling miskin dan menderita di dunia ini. Itu misalnya induknya payah, kemudian orang tuanya berang-berang kayaknya gitu kan. Coba ditaruh foto, dicari video-video konten itu, kan sudah banyak sekarang nih di YouTube itu. Jadi nanti ada seorang anak itu misalnya dia menderita sekali, tangannya cacat, tapi dia tidak mau minta-minta, gitu ya. Kemudian di akhirnya ternyata anak ini sukses. Nah, baru kita sebut Pak Ibu. Jadi ciri-ciri orang sukses itu Bapak Ibu, sama Bapak Ibu, kok wajah-wajah kan wajah-wajah menderita di sekolah tempat ya. Tidak ada yang mapan untuk anak, sama untuk Ustadz mah, untuk apa mah. Itu bisa kita sebutkan bahwa orang itu berproses, tidak ada bisa langsung sebetulnya. Begitu ya, ada prosesnya yang memang harus habis gitu kan. Nah, jadi kemudian baru kita minta satu, nak apa hikmah nak? Satu, kalau ingin hebat itu nak, memang kita tidak ada yang tidak bisa kita sembarang. Coba lihat Rasul, orangnya disiplin, dia menderita. Kalau ada yang menderita bilang Bapak Ibu, lebih berat penderitaan Rasul Pak Ibu. Umur dalam kandungan aja dia ayahnya sudah meninggal Pak Ibu.
umur 6 tahun ibunya sudah meninggal Pak Ibu. Betapa berat hidupnya tuh. Kita hari ini sudah aman-aman aja kan? Nah, jadi memang dengan pola kalau anak tulah menangis bego Pak Ibu, berartilah sukses tuh. Tapi kalau galak-galaknya, itu nak keren nak bagi foto. Beri jeda dikit. Nah, jadi pertama nak, termasuk kalau melawan ke orang tua misalnya, kan bisa pakai itu nih Pak Ibu. Ya, nek kita lanjutkan ya. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan di introduction satu paragraf? Silakan. Sepertinya Ardiansyah enggak sabar lagi kayaknya nih. Coba diambil kesimpulannya Ardiansyah, bukan mentranslate. Kesimpulan ya Pak? Iya, dibaca sebentar dulu. Boleh tidak keras-keras. Tapi apa kesimpulannya? Ingat, membaca itu tidak harus 100% benar. Tetapi kita bisa mengambil maknanya. Ini tidak ada kata-kata yang luar biasa di sini. Kata-kata biasa aja. Kesimpulannya yaitu dengan alinea pertama ya. Zaman seperti sekarang. Enggak, alinea pertama ini. Introduction yang saya kasih ini. Draw ya. Islam gives us certain knowledge. Yang ini. Satu paragraf ini. Silakan. Atau ada yang lain yang volunteer ya, yang mau berbagi paragraf satu ini? Hi, Mister. Oke, silakan Rafino. I'm sorry, Mister. Could you zoom the screen? Sudah saya zoom kan? Diperbesar maksudnya, Mister. Gimana? Iya, kurang jelas tulisannya. Yang ini, Islam gives a great importance. Bisa melihatnya kan? Oke, Mister. Ya. Iya. Agak kecil tulisannya nampak gitu, Mister. Oh, bisa diperbesar nih ya? Iya, diperbesar apanya ukuran. Diperbesar lewat mana membesarkannya ya? Kontrol pakai mouse ya, Mister. Gimana? Pakai mouse. Oh, saya nggak punya mouse. Oh, gitu. Ini yang plus tambah ini, Mister. tanda tambah nih, Mister. Tambah, Mister. Tanda Di atas sekali. Ini. Yang dekat di atas sekali. Kan ada di sejajarnya ada draw, kemudian samping kirinya ada putar, kemudian ada tambah, kemudian ada yang minusnya. Tuh. Udah tambah. Ya, silakan.